Ya, baik rekan-rekan pembelajar ilmu negara, hari ini setelah minggu lalu kita bicara terkait teori terbentuknya negara dan juga bentuk negara begitu ya. Bentuk-bentuk negara. Hari ini kita mau belajar terkait teori kedaulatannya ya. Teori kedaulatan yang melegitimasi berjalannya suatu negara ya. Saya share screen dulu ya. Sebentar. Nanti saya apa? Diberitahu kalau sudah kelihatan, teman-teman. Sudah kelihatan, Pak. Sudah kelihatan ya. Ketutup dia ya. Gimana cara ini? Sebentar, sebentar. Ya, jadi ketika negara berjalan, kita tahu bahwa di negara itu apa ya? Kalau kita lihat definisi bahwa negara merupakan organisasi kekuasaan, ada keywordnya di sana power atau kekuasaan. Dan tentu memang kekuasaan itu harus ada yang melegitimasinya. Legitimate atau tidak suatu kekuasaan itu memang tergantung siapa pemberi kekuasaan itu kan gitu ya. Apa dasar kekuasaan itu dijalankan? Nah, dalam hal inilah teori kedaulatan negara muncul ya. Karena memang bicara negara itu bicara banyak orang ya. Tadinya kita individu-individu, kita kelompok-kelompok, yang individu mengelompok, yang kelompok kemudian secara konsensual menyepakati menjadi satu ya, menjadi satu di bawah naungan negara, tunduk kepada pemerintah yang jelas nanti kita tahu ada yang oleh karena rakyat memberikan kedaulatan kepadanya, ada Tuhan, hukum dan demikian dan sebagainya ya. Nah, tapi paling tidak kawan-kawan, ya, kalau bicara teori kedaulatan, ya, kita tahu persis bagaimana kemudian negara itu seharusnya berjalan dan kita bisa mengkomparasi nanti apa ya, keunikan-keunikan dari negara-negara yang memilih teori kedaulatan tertentu, yang melegitimasi kekuasaannya, begitu ya. Nah, yang pertama itu ada namanya teori kedaulatan Tuhan. Ini diperkenalkan oleh Thomas Aquinas. Nanti kalau Anda baca di bukunya Pak Suhino ini ya, teman-teman akan melihat bagaimana kemudian para tokoh-tokoh itu ya, para pemikir, sarjana, orang-orang terpelajar ini kemudian melihat ya bahwa ketika negara itu ada, dia tidak mungkin lepas dari eksistensi Tuhan. Dan teori ini teori yang paling tua kawan-kawan ya. Ya, karena mereka sangat yakin ya, seperti Thomas Aquinas dalam teorinya mengatakan bahwa bahwa kedaulatan tertinggi, kewenangan tertinggi itu berada di tangan Tuhan. Oleh karena itu, ya, kekuasaan itu harus mendapat legitimasi dari Tuhan, ya. Legitimasi dari Tuhan. Nah, lalu kemudian, ya, kalau kita melihat kedaulatan Tuhan, karena dia melihat ada suatu kekuasaan yang melampaui kekuatan manusia, ada zat ya, kita meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang agung, mulia, tinggi, eh, tidak ada yang melewati dia, tidak ada yang menyamai dia. Oleh karenanya manusia tunduk dan pantas tunduk kepada Tuhan. Dan negara ketika berjalan maka tidak boleh lepas dari Tuhan, kira-kira begitu. Ya. Nah, ini menarik nih. Kalau secara konseptual ya, bahwa kekuasaan itu berasal dari tangan Tuhan dan dilegitimasi oleh Tuhan, maka sering sekali negara yang memilih kekuasaan itu atau mengimplementasikan teori kedaulatan Tuhan ini, sering sekali mereka menggunakan istilah agama resmi. Ya, di negara kita ada dipakai istilah ini. Ya, ini menarik nih kajiannya nih. Apakah kita menganut teori kedaulatan Tuhan atau teori yang mana berdasarkan konstitusi? Itu menarik kita diskusikan di akhir perkuliahan nanti. Nah, tapi paling tidak ya, bagi negara-negara ya, let's say lah Malaysia lah yang paling dekat dengan kita ya, yang mengimplementasikan kedaulatan Tuhan. Mereka punya agama resmi yaitu Islam. Dan itu tertulis dalam konstitusinya ya, tertulis dalam konstitusinya bahwa memang Islam adalah agama resmi, tapi agama-agama lain itu dijamin keberadaannya ya.
Oleh karenanya, hukum dan peraturan yang ada di negara itu harus didasarkan ajaran agama. Tergantung ajaran agama yang mana yang dipilih. Boleh Kristen, bisa Islam, ya, bisa agama Buddha, Hindu, agama apa saja. Ya, bisa Zoroastrian, tergantung negara itu memilih Tuhan yang mana yang ingin mereka benar-benar tunduk dan cara yang mana secara akidah, secara syariah mereka ingin implementasikan dalam negaranya. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum tersebut dipatuhi dan ditegakkan karena Tuhan, ya kan? Jadi komparasinya adalah tidak mungkin kamu tidak mentaati Tuhan, kira-kira seperti itu ya. Walaupun dalam praktiknya tentu kita tahu dalam perjalanan peradaban manusia, manusia tidak selalu mentaati Tuhan ya. Dan kisah para nabi-nabi sudah menggambarkan itu. Tapi paling tidak, bagi negara yang mengimplementasi teori kedaulatan Tuhan, mereka yakin betul bahwa negara itu harus tunduk kepada aturan-aturan yang benar-benar diturunkan oleh Tuhan dan itu diformulasikan dalam aturan positif mereka, ya. Oleh karena itu, mereka punya ide bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berasal dari kehendak Tuhan. Nah, ini menarik nih. Kemudian kan jadi diskusi nih, bagaimana kita tahu kalau pemerintahan itu dikehendaki Tuhan atau tidak? Itu kan jadi question mark ya, big question mark. Ya, bagaimana kita benar-benar yakin ya, for sure bahwa uh, government yang ada saat ini benar-benar dikehendaki oleh Tuhan. Apakah kita berani dengan money politik dipilih itu kehendak Tuhan misalnya? Nah, ini satu hal yang perlu kita diskusikan juga nih, ya. Ada saja yang mengatakan misalnya, ya betul itu memang manusia yang berusaha, tapi Tuhan mengizinkan di bawah kedaulatannya. Wah ini orang-orang yang secara kaku dan betul-betul konservatif bahwa tiada satupun terjadi di muka bumi selain kehendak Tuhan. Itu betul ya. Dan di bawah kehendak bebas manusia ini Tuhan Maha Tahu dan Dia persis memahami kenapa itu terjadi dan itu di bawah izinnya. Nah ini ya, jadi uh, ada negara yang seperti itu tentunya. Ya. Oleh karena itu, ya, kedaulatan Tuhan sering dikritik karena menimbulkan konflik antara agama dan negara. Ya. Karena tentu dalam praktiknya boleh saja dalam konteks bernegara tidak hanya terpaut dengan agama tertentu. Ketika ada agama tertentu yang lebih ditonjolkan, maka agama yang lain cenderung akan mengalami diskriminasi. Ini yang menjadi tantangannya, ya. Jadi menurut John Locke, negara harus menghormati kebebasan beragama, namun juga harus memastikan bahwa tidak ada satu agama atau kepercayaan yang dominan di dalam negara tersebut. Ini pendapat John Locke, kawan-kawan, ya. Jadi kalau kita bicara negara, karena itu sudah secara konsensual memang menjadi rumah bersama, milik bersama, maka kemudian tidak boleh ada yang lebih dominan. Semuanya menjadi terintegrasi, mayoritas minoritas itu nggak ada. Tidak ada mayoritas, tidak ada minoritas. Tidak ada yang dominan, tidak ada yang dependent, tidak ada yang independen. Semuanya equal. Itu dalam konteks benar. Dan John Locke benar-benar memandang itu suatu hal yang harus dipertahankan, dipegang teguh dalam konteks berjalannya sebuah negara. Ya. Martha Nussbaum bilang apa? Kedaulatan Tuhan tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk melanggar hak asasi manusia atau keadilan dalam satu negara. Tidak boleh kemudian ajaran tertentu yang dipegang atau yang ditonjolkan oleh satu pemerintahan, kemudian itu mengeksklusi kelompok lain atau mendiskriminasi kelompok lain. Nah, ini dilematik dari negara yang menerapkan prinsip kedaulatan Tuhan. Nah, ini juga ada kedaulatan negara ya. Walaupun tadi judulnya kedaulatan negara, maksudnya dalam konteks ini negara yang berdaulat. Kalau yang tadi di awal itu negara dalam konteks umum, apa yang melegitimasi kekuasaannya ada, yang ada di negara tersebut ya. Nah, ini tokohnya John Bodin. Dia bilang apa? Negara adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Benar-benar melihat bahwa legitimasi kekuasaan ada pada negaranya itu, organisasi kekuasaannya itu, ya. Oleh karena apa? Ketika dia memiliki wilayah pemerintahan, maka dia berhak untuk buat keputusan apapun yang mengikat warga negaranya. Itu menurut John Bodin. Kedaulatan nggak boleh diletakkan sepenuhnya pada satu kelompok atau institusi, melainkan harus dipartisipasikan oleh seluruh warga negara. John Bodin ini, ya, pendapatnya dikontra oleh John Rawls. John Rawls bilang, nggak boleh dong. Ya, kalau kita katakan bahwa negara merupakan institusi, kita lekatkan kekuasaan tertinggi padanya, ya kan? Seolah-olah warga negara tidak terlibat. Karena selalu dalam pikirannya,
negara itu diwakili oleh pemerintah. Maka akan ada senjang antara pemerintah dan warga negara. Padahal dalam proses berjalannya negara, baik pemerintah dan warga negara saling terkait satu sama lain, tidak boleh dipisah. Ya, makanya John Rawls bilang harus dipartisipasikan itu oleh seluruh warga negaranya juga dalam berjalan sebuah negara. Nah, ada 3 elemen penting dalam teori kedaulatan negara. Tentu yang pertama wilayah. Ini Anthony Giddens. Saya pikir teman-teman sudah pasti tahu bahwa apa syarat penting sebuah negara. Ada wilayah. Ya. Itu dasar landasan kekuasaan untuk pemerintah. Ya. Itu pendapat Anthony Giddens. Sementara Max Weber bilang apa? Bahwa hak untuk mengatur mengendalikan segala kegiatan yang terjadi dalam wilayahnya itu untuk menegakkan hukum, mengambil tindakan dan mempertahankan keamanan dan ketertiban. Ada power, ya, ada power yang di exercise dalam berjalannya sebuah negara itu. Tentu harus ada warga negara, ya. Samuel P. Huntington. Dia bilang apa? Kedaulatan negara tidak bisa dipisahkan dari kepentingan dan kesejahteraan warga negaranya. Bahwa warga negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk melindungi hak-hak dan kepentingan. Jadi negara itu ada, tidak serta-merta ujuk-ujuk ada terus ya udah ada aja gitu. Bukan. Dia didirikan ada karena memang ada individu-individu, ada kelompok-kelompok yang menjadi satu, menjadi negara yang besar, jadi satu negara yang mengikat apa ya, yang unite begitu. Lantas kemudian dia harus mencapai kesejahteraan, damai sejahtera, kemakmuran dan sebagainya, social justice dan sebagainya, ya. Oke, yang ketiga ada namanya teori kedaulatan rakyat. J.J. Rousseau, ya, dia bilang apa ya? Tentu kita sangat dekat dengan teori ini karena kita mencantumkan itu pada konstitusi kita, pada pasal 1 itu, ya. Ayat 3. Kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh berada di tangan rakyat dilaksanakan berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar, ya. Jadi rakyatlah yang memiliki kekuasaan, bukan di tangan penguasa atau elit atau kita sebut sering biasanya oligarki, ya. Saya dengar hari ini ada demonstrasi menolak undang-undang Perpu Cipta Kerja. Saya bilang kemarin kepada teman-teman BEM, teman-teman jangan lupa untuk menyusunkan argumentasi pro kontra supaya teman-teman bisa tahu apa dasar cara pandang pemerintah terhadap Perpu Cipta Kerja dan apa cara pandang kita sebagai rakyat. Kita harus benar-benar objektif di tengah menyuarakan proporsionalnya. Jangan membabi buta semua salah, semua najis, nggak boleh lah. Kita harus lihat pro kontranya apa. Di tengah-tengah berjalan negara dalam kondisi negara saat ini, apakah Perpu Cipta Kerja menjadi kebutuhan? Itu menjadi question mark kita. Lalu kita evaluasi apa yang salah. Oke, salah secara formalnya, proses pembentukannya itu persoalan. Maka di MK kemarin itu ada putusan MK yang mengatakan dia kemudian ditangguhkan selama 2 tahun untuk kemudian disempurnakan oleh pemerintah. Lalu eksekutif mengeluarkan perpu disahkan oleh DPR. Nah, ini apakah mekanisme dari itu? Ya, tentu itu menjadi hal yang ini. Karena agak lucu tuh ya. Kita teriak Perpu Cipta Kerja, belakangan kemarin saya nonton TV One, katanya LSI itu merilis kepuasan terhadap Jokowi 72%. Lah berarti mayoritas orang suka cipta kerja kan gitu kan. Nah, ini bukan mayoritas minoritas nih, tapi secara objektif kita tahu barangkali memang ada substansi tertentu dari Perpu Cipta Kerja itu yang harus kita evaluasi dan harus diperbaiki. Saya pikir disitulah rakyat perlu ada sebagai social controlnya begitu ya. Tapi membabi buta menolak nggak bisa juga. Teman-teman harus harus pro, harus mengumpulkan argumentasi pronya, argumentasi kontranya apa. Itulah kaum intelektual saya bilang. Jangan membuat anarki apalagi, jangan. Kita nggak mahasiswa cara kampungan begitu lagi. Kita harus gerakan intelektual saya bilang. Seharusnya kita sudah berubah pola-pola apanya itu ya, pola pikirnya itu. Berdemonstrasi, menyampaikan pendapat jelas. Itu bagian dari teori kedaulatan rakyat ini, ya. Jadi Abraham Lincoln bilang gini, kedaulatan rakyat adalah asas dasar dari pemerintahan yang baik, ya. Pemerintahan itu baik kalau rakyat yang berkuasa. Dan negara demokratis harus didasarkan pada partisipasi aktif warga negara. Jadi nggak boleh bungkusnya kita mengedepankan atau mengagungkan rakyat yang memiliki kedudukan tertinggi, tapi dalam praktik kita mempasifkan rakyat dengan kekuasaan yang kita punya. Ini konteks governance, ya. Governmentnya nggak boleh kemudian menegasikan peran dari pemerintah, nggak boleh, rakyat. Tapi justru partisipasinya itu diperkuat. Nah, yang berikutnya itu demokrasi. Ya,
Tentu demos kratein ya, demos itu rakyat, kratein itu kekuasaan atau kedaulatan. Tentu itu. Katanya bahwa warga negara diberi kesempatan untuk memilih wakil mereka secara bebas dan adil ya. Secara bebas ya, ya. Apakah melalui money politik? Itu dosa kita kalau kita di negara demokrasi kemudian memilih orang yang beruang bukan orang yang berkompeten ya. Kalau kita ingin negara ini berubah, maka biasakan memilih bukan karena uang, memilih karena kompetensi, bahkan menolak politik identitas, begitu ya. Kita tidak sepakat dengan praktik politik identitas, memilih orang tertentu karena identitas yang sama dengan kita. Nah, ini jangan ya. Maka perlu dalam praktik berdemokrasi, harus demokrasi yang sehat, dewasa, dan jauh dari nilai-nilai yang merusak atau menjadi racun bagi praktik berdemokrasi di negara tertentu yang atau negara kita. Nah, ini menekankan pentingnya hak asasi manusia dan keadilan sosial. Sudah pasti ya, karena rakyat dikedepankan ya, sehingga rakyat dipenuhi hak-hak dan politiknya tentunya ya, hak asasi sipolnya, ekosopnya ya, dan hak-hak lainnya. Ada social justice, pembangunan yang merata. Dulu Muhammad Hatta menggalakkan koperasi, bagaimana pembangunan itu merata ya. Bagaimana perekonomian itu dibangun secara gotong royong berdasarkan kekeluargaan. Ya, ini tantangan kepada generasi muda nih. Bagaimana menghidupkan koperasi di era kalian. Rakyat diberikan kesempatan yang sama mempengaruhi keputusan politik. Ya, ketika U20 timnas Israel dilarang main dan batal jadi Piala Dunia kita, wah ini masyarakat ya marah dan elektabilitas Pak Ganjar Pranowo pun anjlok, seanjlok-anjloknya akan begitu ya, turun. Itu menunjukkan bahwa rakyat itu berpartisipasi, menentukan arah politik. Politik kita bebas aktif gitu ya. Kalau pendapatan pemerintah bilang kalau saya tidak silap hampir 3 tahun mempersiapkan ini sudah 3,7 triliun dipersiapkan ya untuk menjadi Piala Dunia U20. Ternyata itu digembosi kan gitu ya. Kita juga, saya pribadi marah secara personal ya. Kita menolak Israel menjajah Palestina tentu satu hal karena itu ada dalam konstitusi kita. Tapi kita bisa membedakan antara politik dan olahraga. Beberapa waktu lalu banyak pertandingan orang Israel datang orang ini kita nggak masalah gitu. Ada pertemuan apa-apa orang Israel datang ke Indonesia kita juga nggak pernah tolak. Gitu. Tiba-tiba main bola diributkan gitu ya. Ya, jadi ini menentukan bahwa pendapat rakyat itu mempengaruhi apa politik. PD Perjuangan saya dengar juga anjlok tuh elektabilitasnya ya. Makanya Partai Wong Cilik juga harus mendengar suara Wong Cilik sungguhan tuh ya. Ini tentu kita sebagai akademisi berikan evaluasi kepada PDIP. Benar-benar menyaring apa ya aspirasi rakyat ya. Apalagi dalam konteks demokrasi harusnya kita lebih luas melihatnya. Kita tolak penjajahannya itu pastilah. Kita nggak suka juga Israel melakukan apa ya kolonisasi terhadap negara Palestina. Ya, kita berpihak pada Palestina karena kita berpihak pada kebenaran bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu termaktub pada pembukaan konstitusi kita, yaitu sikap kita terkait itu. Nah, jadi kedaulatan rakyat menurut Amartya Sen itu tidak hanya berarti kekuasaan politik, tapi juga hak hidup dan dalam martabat kebebasan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang di dalam masyarakat. Nah, ini teori kedaulatan hukum, ada tokohnya, ada John Locke, Immanuel Kant, ada banyak lah tokoh-tokoh lain, ada Hans Kelsen dan sebagainya. Ya, jadi intinya bahwa negara atau pemerintah harus tunduk pada hukum yang berlaku karena hukumlah yang berdaulat. Ya, hukum menjadi sumber kekuasaan dan kontrol terhadap pemerintah. Kekuasaan yang di-exercise, yang dijalankan itu harus termaktub pada hukum. Harus ada undang-undang yang meregulasinya. Supaya apa? Dia tidak terperangus, tidak menjadi abuse of power. Ya, jadi hukum yang berdaulat, segala sesuatu yang berhubungan dengan berjalannya negara harus dihubungkan dengan hukum. Perpu Cipta Kerja harus ada untuk menjalankan pemerintahan ketika misalnya mengundang investor dan kebijakan terhadap pengusaha misalnya. Maka hukum tidak bisa dikesampingkan. Ya, bahwa setiap orang tanpa terkecuali harus tunduk pada hukum, ya. Jadi secara panjang ya, ini kalau kita lihat mulai abad ke-16 itu di Inggris ya, kita tahu ada John Locke, Thomas Hobbes ya. Mereka semakin melihat bagaimana kemudian negara harus tunduk pada hukum. Perlu sekali ada aturan bersama yang kita buat, aturan main yang kita buat, dan kita hidup dengan aturan itu sehingga kita tidak semena-mena terhadap yang lain atau tidak semena-mena terhadap kelompok tertentu atau tidak semena-mena membuat kebijakan yang itu bukan sesuatu yang kita sepakati. Maka perlu ada hukum menurut John Locke dan Thomas Hobbes. Ya. Nah, ini yang diadop oleh teman orang Amerika itu ya, ya orang.
Amerika Serikat itu jelas menyembunyikan dalam konstitusi mereka bahwa mereka memang mengedepankan sama seperti kita ya di konstitusi Indonesia adalah negara berdasarkan hukum ya. Jadi betul-betul menunjukkan kedaulatan hukumnya di sana. Nah, misalnya ada Montesquieu, The Spirit of Law ya dari Montesquieu pada tahun 1748. Nah, itu tokoh-tokoh yang kemudian benar-benar memahami perlunya supremasi hukum, perlunya kesetaraan di hadapan hukum, dan perlunya ada pengadilan atau peradunia atau peradilan yang independen ya. Independensi yudikatif. Jadi perlu ada supremasi hukum dalam suatu negara, bagaimana kemudian hukum harus menjadi sumber utama kekuasaan dan pemerintah harus tunduk pada hukum itu. Equality before the law. Bagaimana kemudian orang sama di hadapan hukum. Kita bersyukur tuh kasus Brigadir J, seorang jenderal bisa didakwa bahkan didakwa 20 tahun tapi diponis hukuman mati oleh hakim itu ya. Saya nggak tahu sekarang bandingnya apa kabar tuh. Ya, lalu ada mengedepankan prinsip kesetaraan ya. Independensi yudikatif. Independensi yudikatif itu karena memang dunia peradilan harus independen, nggak boleh dimasuki oleh eksekutif ya. Tapi seringkali masyarakat tahu independensi yudikatif ya, peradilan. Tapi sering sekali masyarakat mendesak Jokowi harus kasih perhatian terhadap kasus ini, peradilan ini. Ya, ini sekarang kadang-kadang kita ini apa ya, bias begitu ya. Satu sisi tahu sebagai negara hukum dunia peradilan itu independen, sisi lain kita tegak kita minta pemerintah kita untuk intervensi peradilan. Lalu ada proteksi terhadap hak asasi manusia. Ini manfaatnya menjamin keadilan supaya tidak ada penyalahgunaan kekuasaan ya. Terus ada kepercayaan publik ya, semakin kita menegakkan hukum maka publik naik. Ya, itu kita lihat ya. Ketika hukum ditegakkan kepada penegak hukum juga trust masyarakat semakin naik ya. Menjaga stabilitas sosial. Dengan adanya hukum maka sebenarnya stabilitas kehidupan bernegara juga lebih aman dan stabil ya. Ya, saya pikir itu teman-teman ya, macam dari teori teori kedaulatan negara yang melegitimasi berjalannya suatu kekuasaan. Jika ada pertanyaan dan komentar, kita buka teman-teman sehingga kita bisa melihat apa yang kita pelajarin jauh lebih dalam. Termasuk bagaimana praktik dan implementasi teori dalam berjalannya sebuah negara. Saya kasih waktu teman-teman untuk bertanya. Monggo. Juga bisa berkomentar tentunya ya. Gimana teman-teman? Cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan terhadap teori-teori ini? Oke, kalau diam semua berarti tampaknya memahami dengan baik nih. Afik gimana? Paham, Fik? Alhamdulillah Pak, sudah cukup Pak. Ya, Bintang gimana? Paham? Jauh ini alhamdulillah bisa mengerti, Pak. Oh, bisa mengerti. Alhamdulillah kalau begitu.